Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan piloting 5 tahap 4 Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini perkenalkan, nama saya Fitria Dimanu dengan NIM 5274184268. Pada hari ini, Kamis 27 November 2025, saya akan melakukan video pembelajaran di SMP Negeri 1 Amanguban Timur, kelas 7 dengan materi norma dalam masyarakat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam kepada Ibu Guru. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kurang sehat atau Tidak. Oke. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu yang bersedia untuk pimpin kita dalam doa. Silakan yang bersedia dimohon ke depan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa dan nama saya ini menurut ajaran agama Islam. Teman-teman yang beragama lain mohon menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Amel yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu mau cek kehadiran dulu. Kira-kira berapa orang yang tidak masuk ini hari? 5. Ada 5. Oke, berarti yang masuk ada 15 orang ya? Ya. Yang absen hari ini ada 5 orang. Perhatian, Ibu ada persiapkan beberapa kertas. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengecek perasaan apa yang kita rasakan sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini. Di sini Ibu sudah siapkan beberapa lembar kertas, tolong nanti diisikan dengan emoji atau perasaan apa yang kalian rasakan saat ini. Bisa? Bisa. Silakan waktunya 1 menit. Gambar saja apa yang kamu rasakan saat ini. Apa perasaan kamu saat ini? Mungkin ada yang merasa senang, bahagia, atau ada yang masih mengantuk atau bagaimana, silahkan diekspresikan melalui kertas emoji yang dibagikan. Silahkan. Sudah? Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Silahkan. Sudah kumpul? Sudah. Oke. Ibu yang memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik semua, kepada peserta didik semua, bahwa kita belajar itu harus dengan penuh semangat. Penuh semangat. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat tercapainya cita-cita kita. Sudah? Sudah. Sebelum kita memulai dengan inti pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu dari Sabang Sampai Merauke. Untuk itu semua peserta didik diharapkan untuk 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke.
kebangsaan dari Sabang sampai Merauke tadi, mungkin ada yang masih mengantuk atau bagaimana? Sudah simak itu? Sudah. Kalau sudah, berarti kita siap untuk belajar. Siap. Kita sudah siap untuk belajar. Untuk itu, kita akan memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Kamis 27 November 2025, tentang pokok materi atau topik kita pada hari ini yaitu norma dalam masyarakat. Topik kita pada hari ini adalah norma dalam masyarakat. Sebelum kita mulai dengan topik kita, Ibu akan tanya materi yang lalu atau materi minggu lalu. Kira-kira masih ada yang ingat kok materi minggu lalu? Masih. Apa itu materi minggu lalu? Satu orang. Sejarah kelahiran Pancasila di mana kita sudah melaksanakan ulangan formatif akhir bab. Oke. Kita sudah melaksanakan formatif akhir bab pada minggu lalu. Nanti kita sudah tuntas ya. Ya. Tuntas bab yang pertama atau materi yang pertama tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sudah. Kita akan belajar tentang norma. Kita akan belajar tentang norma atau macam norma yang ada dalam masyarakat. Ibu ya, ini kamu ini kayak masih ada beban. Masih semangat? Masih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita akan langsung kepada materi atau pokok kita pada pagi hari ini, yaitu norma dalam masyarakat. Topik kita yang pertama itu adalah topik kita dalam pertemuan kali ini adalah norma dalam masyarakat. Mana kita mempunyai atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan memahami macam-macam norma yang ada di masyarakat agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita yang kedua itu adalah peserta didik diharapkan mampu mengenal atau menganalisis kasus-kasus pelanggaran norma dalam masyarakat. Ada dua tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Sudah? Kita akan langsung masuk pada materi, yaitu norma masyarakat. Ini kita salah satu membaca. Silakan, Era baca dulu. Norma adalah aturan atau kaidah yang digunakan sebagai panduan perilaku dalam suatu masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keselarasan. Aturan ini bisa bersifat tertulis atau seperti hukum, atau tidak tertulis atau seperti kebiasaan dan keesokan, dan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu tindakan dianggap wajar atau tidak. Terima kasih Vera yang sudah membuka materi kita semua. Ibu mengulang lagi norma masyarakat. Di mana norma itu adalah aturan atau kaidah yang digunakan sebagai panduan perilaku dalam suatu masyarakat. Norma itu adalah aturan di mana bisa bersifat tertulis atau seperti hukum maupun bersifat tidak tertulis atau seperti kesepakatan bersama. Di mana kita membiasakan di situ tertulis bahwa bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan dan juga kesopanan. Di mana kebiasaan yang baik sudah kita biasakan sejak dini atau sejak kecil, maka termasuk dalam norma tidak tertulis. Atau melalui kesepakatan, norma tidak tertulis juga melalui suatu kesepakatan bersama yang disepakati. Ketika tidak diikuti, ketika kesepakatan tersebut tidak dilakukan atau tidak diikuti, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa kesepakatan juga yang telah disepakati bersama. Sudah. Di
Tidak tertulis. Karena apa? Karena dia melalui suatu kesepakatan. Kalau yang tertulis itu seperti hukum di mana ketika kita melakukan suatu pelanggaran atau kita ugal-ugalan di jalan ketika membawa sepeda motor itu akan dikatakan hukum. Atau ada pasal-pasal yang mengatur. Sudah. Kalau sudah kita lanjut lagi ke karakteristik norma. Di mana ada 3, kurang lebih ada 4 karakteristik norma atau karakteristik biasa disebut juga sebagai karakteristik. Kata dasarnya karakter berarti dasar, sifat dasar seseorang. Karakteristik norma itu adalah ada 4 pengaturan berlaku, memiliki sanksi, bersifat mengikat dan terbuka dari kesepakatan. Pengatur perilaku memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang harus bertindak dan berinteraksi sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan orang lain. Kalau yang memiliki sanksi, sanksinya jelas. Kalau yang bersifat mengikat, mau tidak mau harus dihukum. Harus dihukum ketika melakukan kasus-kasus pelanggaran norma. Terus terbentuk dari kesepakatan yang sudah disampaikan tadi. Terbentuk dari kesepakatan bersama. Lanjut jenis-jenis norma. Ada beberapa jenis norma. Coba satu orang sebutkan. Norma apa, dan apa? Coba sebutkan. 4 jenis norma masyarakat yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Oke. Ada 4 jenis norma yaitu norma kesopanan, norma agama, kesusilaan, dan hukum. Kita akan bahas satu persatu. Norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari ajaran agama. Norma agama adalah norma atau aturan yang bersumber dari ajaran agama. Ajaran agama kira-kira ada yang membohongkan tidak? Tidak ya? Percaya, yakin, dan percaya bahwa setiap ajaran agama mengajarkan yang terbaik, perilaku yang terpuji, yang mengatur perilaku manusia melalui perintah atau larangan dan juga anjuran. Setiap ajaran agama mengajarkan tentang tidak boleh mencuri, ya atau tidak? Ya. Setiap ajaran agama mengajarkan untuk kesopanan atau berlaku baik terhadap sesama, ya atau tidak? Ya. Ada agama yang bilang tidak boleh menghormati orang tua? Ada? Tidak. Semua ajaran agama itu mengajarkan aturan hidup yang baik karena bersumber dari Tuhan. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke norma yang berikut? Tidak. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut pada norma kesopanan. Salah satu baca dulu. Jalbi. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengatur tindakan seseorang dalam masyarakat agar sesuai dengan asas kepantasan dan kepatutan. Sudah. Terima kasih. Jadi norma kesopanan adalah peraturan atau aturan sosial yang mengatur tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat agar sesuai dengan asas kepantasan dan kepatutan serta bertujuan untuk menjaga keharmonisan. Berarti asas kesopanan ini dia tumbuh dari kita kecil atau tiba-tiba saja dia ada. Dari kecil sudah tumbuh. Kita berbicara tentang norma kesopanan, berarti kita berbicara tentang perilaku kita setiap hari. Di mana kita diajarkan untuk berlaku sopan terhadap orang tua, kita diajarkan berlaku sopan kepada guru, teman-teman, dan kita diajarkan berlaku sopan kepada seluruh masyarakat yang terlibat. Bahkan kepada anak kecil pun kita harus sopan. Kenapa? Karena sudah tertanam di setiap individu sejak kecil. Sudah diajarkan dalam rumah kita masing-masing sebelum kita mengenal yang namanya budaya pendidikan. Sudah? Lanjut norma kesusilaan. Ambil dulu. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia dan mengatur tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Oke, terima kasih Amel. Norma kesusilaan adalah peraturan atau aturan yang berasal dari hati nurani seseorang. Norma kesusilaan itu berarti berasal dari hati nurani seseorang. Ketika contohnya seperti berkata jujur kira-kira ada yang paksa kita atau tidak? tidak. Dia muncul dari hati kita sendiri. Kemudian menghormati orang lain.
atau berisi perintah, suatu perintah, larangan dan kewajiban. Kalau kita bersepeda motor terus tidak pakai helm, dikenakan tilang atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena sudah diatur oleh lembaga. Pemerintah sudah. Kita akan melihat video singkat. Kita akan menyimak video singkat kasus pelanggaran norma hukum. Satu saja yang kasih videonya, satu saja. Di mana judulnya maka sendiri belok kanan. Dari judulnya saja sudah melanggar norma. Gangguan jaringan mohon maaf. Kita sudah melihat bersama. Kira-kira apa pelajaran atau apa yang bisa kita ambil dari video yang sudah kita simak bersama? Satu orang. Anda silakan. Ada pesan dari bapak-bapak polisi bahwa kalau mau kiri belok kiri, kanan belok kanan. Sudah? Sudah. Oke. Sejauh ini ada yang mau bertanya, ada yang kurang paham dari materi kita pada hari ini, silakan bertanya. Untuk itu, kalau sudah mengerti semuanya, kita akan bagi dalam beberapa kelompok. Kita akan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan. Kita bagi dalam 3 kelompok saja ya. Ya. 3 kelompok. Nanti satu kelompoknya membahas 2 norma. Ini norma agama, norma kesopanan, kesusilaan dan hukum. Nanti kelompok yang berikut jelaskan ya. Jelaskan. Untuk waktu pengerjaan kelompok dikasih waktu 15 menit. 15 menit untuk kita presentasikan. Atau 10 menit, paling lama 10 menit saja. Silakan. Kelompok pertama membahas tentang norma agama. Kelompok kedua membahas tentang norma kesopanan. Kelompok terakhir itu membahas tentang norma kesusilaan dan juga norma hukum. 10 menit dimulai dari sekarang. 10 menit paling lama 15 menit ya. Silakan. Dalam pekerjaan kelompok ada beberapa aspek yang nanti akan dinilai. Salah satunya adalah kerja bersama. Silakan.
Mohon disimak penjelasan dari teman-teman kelompok 1 yang membahas tentang norma agama. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang norma agama di mana pelanggaran norma dan solusi untuk mengatasi pelanggaran serta sanksi yang diberikan oleh pihak berwenang. Contoh pelanggaran norma agama. Pelanggaran norma agama sangat beragam, bergantung pada keyakinan masing-masing agama. Namun contoh umum yang diikuti, yang pertama mencuri atau korupsi. Tindakan mengambil hak milik orang lain secara tidak sah, yang dilarang keras dalam sebuah ajaran agama. Yang kedua berbohong, memberikan kesaksian palsu atau tidak jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga adalah ibadah, sengaja mengabaikan kewajiban ritual keagamaan yang diperintahkan seperti salat, sembahyang atau berdoa. Yang berikut melakukan perusakan tempat ibadah atau mengganggu ibadah orang lain, melanggar prinsip toleransi dan rasa hormat terhadap keyakinan lain. Yang berikut perjudian dan mengonsumsi minuman keras. Banyak agama melarang keras, aktivitas yang mendapat merusak diri sendiri dan mengganggu ketertiban sosial. Solusi untuk mengatasi pelanggaran norma. Solusi untuk pelanggaran norma agama lebih menekan pada kesadaran individu dan pembinaan moral daripada sanksi fisik langsung dari manusia. Yang pertama, peningkatan keimanan, mendorong individu untuk lebih mendekat diri pada ajaran agamanya masing-masing melalui pembelajaran kitab suci dan ibadah rutin. Yang kedua, pendidikan agama, memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Konseling spiritual, melibatkan tokoh agama atau pemuka adat untuk memberikan nasihat, bimbingan dan arahan kepada pelaku pelanggaran. Lingkungan suportif, menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perilaku taat agama dan menjauhi pergaulan yang mendorong perbuatan dosa. Ketiga, tindak lanjut atau sanksi. Tindak lanjut atau sanksi pelanggar norma agama memiliki dua dimensi utama. Pertama, sanksi spiritual atau akhirat. Ini adalah konsekuensi paling utama dan bersifat abadi yaitu hukum atau siksaan di akhirat atau neraka yang diyakini akan diterima setelah kemudian. Sanksi ini berasal dari Islam. Sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, silakan moderator. Kami memberikan kesempatan bagi kelompok lain yang memberikan tanggapan. Ada dari teman-teman yang mau bertanya, memberikan tanggapan, saran, maupun kritikan kepada kelompok 1, waktu dan kesempatan diberikan. Ada? Kalau tidak ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan moderator dulu untuk kita lanjutkan. Sekian hasil presentasi kami. Waktu kami kembalikan. Oke, terima kasih kelompok 1. Yang akhirnya diskusi yang disampaikan, presentasi yang dibawakan oleh kelompok 3, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Namun kita akan mendengarkan kesimpulan. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari perwakilan teman-teman. Kita minta 2 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang bersedia silahkan. Yang bersedia silahkan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tekan dulu. Dari materi yang sudah kita pelajari bersama, baik dari penjelasan guru maupun video penjelasan yang sudah kita saksikan bersama, maka saya menyimpulkan bahwa norma adalah segala aturan yang berlaku di masyarakat, tujuannya untuk mengatur dan mengontrol sikap dan tingkah laku setiap orang. Ada 4 norma yang sudah kita pelajari, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma yang terjadi di masyarakat seperti norma agama, tidak berdoa atau beribadah, tidak menghargai teman yang beragama lain, tidak kehidupan diri saat masjid. Norma kesopanan, tidak menghormati guru, tidak menghormati orang tua, berkata kasar. Norma kesusilaan, berbohong kepada orang tua, mengucilkan teman, melanggar privasi teman. Norma hukum, tidak memakai helm, ugal-ugalan di jalan ketika bersepeda motor. Terima kasih. Kesimpulan dari teman kita menyimpulkan materi dari awal pengertian norma, apa itu norma, sampai pelanggaran
dengan kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita Vera, maka pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai sini. Materi kita cukup sampai sini dengan ditandai dengan kesimpulan yang disimpulkan oleh teman Vera. Selanjutnya, materi kita hari ini cukup sampai sini. Untuk itu, Ibu minta perwakilan sebelum kita tutup dengan doa. Ibu minta perwakilan dari teman kita yang bersedia untuk memberikan refleksi, terkait dengan materi kita hari ini. Silakan yang bersedia. Oke, Ane, silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik dan menyenangkan karena metode yang digunakan dengan kita bisa lebih tahu tentang apa itu norma, macam-macam norma dan juga pelanggaran norma yang mungkin sering kita temui dan bahkan kita lakukan sehari-hari. Dari refleksi dari teman Levin bahwa dengan belajar norma yang ada, kita lebih bisa mawas diri atau berjaga-jaga diri, lebih bisa mengontrol diri ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah atau suatu kasus pelanggaran norma. Kemudian teman Levin juga merefleksikan bahwa ketika kita jumpa atau secara tidak langsung kita bertemu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran norma, kira-kira menurut Levin apa yang kita buat? Sudah dijelaskan juga oleh teman Levin bahwa sikap dan tindak lanjut yang akan kita ambil dan kita putuskan pada saat kita berjumpa dengan seseorang yang melakukan pelanggaran sudah dijelaskan juga oleh teman Levin. Untuk itu diharapkan kepada kita semua yang belajar hari ini tentang norma dalam masyarakat, kasus-kasusnya, contoh-contohnya, dan juga jenis-jenis normanya, diharapkan untuk kita lebih menguasai diri, lebih mawas diri, dan juga kita bisa mengambil tanggung jawab atau kesimpulan atau sikap-sikap yang nanti kita ambil ketika kita secara tidak sengaja melakukan suatu pelanggaran norma yang ada. Sudah? Dengan refleksi yang disampaikan oleh teman-teman Bohora perwakilan kelas kita hari ini, maka berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya materi kita selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan minggu depan, yaitu kita akan belajar tentang hak dan kewajiban pada norma. Hari ini kita belajar tentang norma yang ada dalam masyarakat, minggu depan kita belajar tentang hak dan kewajiban pada norma. Untuk kita tutup dan kita akhiri, Ibu minta kesediaan salah satu orang untuk mengikuti kita. Silakan. Doa dan cinta saya juga ini menurut adalah yang keputusan Ibu Guru dan teman-teman yang beralam lain, mohon disesuaikan dengan doa. Kalau kami di surga, maka kami berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan karena bisa kasih dan cintamu, kita tak meninggalkan kami sedikit. Ya Tuhan, sekarang kami bilang selesai belajar. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Vera yang sudah memimpin kita pada doa penutup pada hari ini. Tetap semangat, tetap belajar dan tetap berdoa dan bekerja untuk mencapai cita-cita yang mulia yang diinginkan seseorang atau peserta didik itu sendiri. Oke. Siap.